Kawan-kawan, sebagai pendukung Iran, kita kan sudah memprediksi bahwa si Trump ini akan menghentikan apapun ceritanya. Baik katanya tadi dia menyatakan menghentikan proyek Freedom. Freedom. Kalau kita menyatakan pasti proyek ini proyek pokok, ini kan dia akan memberhentikan proyek pokok dia. Sebelumnya kan dia menyerang Iran itu mengatakan nama operasinya Epic Fury. Epic Fury, entah apa Epic Fury, mungkin epic untuk mengumpulkan pokok menurut kita kan. Dan dia juga mengumumkan sendiri gencatan senjata lah, memulai operasi lah. Yang kemarin itu Epic Freedom, proyek Freedom itu kan sebenarnya mau membebaskan Selat Hormuz dengan alasan katanya banyak orang teraniaya oleh Iran. Karena Iran menahan kapal sampai 1.000 buah di Selat Hormuz sehingga banyak yang tidak makan. Dan dia menjadi malaikat untuk membebaskan Selat Hormuz. Kan itu ceritanya. Begitu masuk kapal frigate ke dalam Selat Hormuz itu, di rudal oleh Iran. Masuk 2 rudal. Itu sebagai tanda mata kan, itu kemarin kita prediksi kan. Memang betul. Dan kita sudah memprediksi apapun yang dikatakan oleh Trump itu tidak bisa kita percaya. Katanya dia menghentikan, belum tentu juga menghentikan, kawan-kawan. Dan saya akan membagikan kepada kita pendukung Iran yang lagi semangatnya sekarang, karena Trump itu sudah tenggelam sebenarnya dengan bekas popok dia juga sendiri. Apa maksud kita ini kan? Begini kawan-kawan, di samping kita gembira sekarang ini kan sudah kemenangan kepada Iran. Pertama, kemenangan Iran itu adalah simpati dari seluruh dunia, kawan-kawan. Hampir seluruh dunia ini simpati kepada Iran. Kecuali ada elit-elit pemerintahan yang dongok-dongok, bodoh-bodoh. Kalau ada Saad Latif mengatakan dongok-dongok, bodoh, memang bodoh, asli bodoh. Susah juga kita mengatakan pemerintahan yang ikut-ikut dengan Trump, penjilat pantat Trump. Bahkan ada juga buzzer-buzzernya di sini yang disuruhnya untuk menarasikan bahwa Amerika itu harus kita dukung, Amerika itu harus kita, padahal biadab. Nggak usah kita emosi kali. Tuhan bersama kita ya. Kalau kita mendukung Iran berarti kita bersama Tuhan. Kalau mereka itu pendukung penjilat pantat Trump berarti mereka bersama iblis. Cerita begini kawan-kawan, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Trump mengatakan bahwa Project Freedom itu dihentikannya sendiri. Itu memang ada dalam kongresnya begini. Kongresnya kan mendesak sekarang ini. Kongresnya lagi namanya reses itu seperti DPR kita juga rupanya di situ. Reses itu istirahat untuk rapat lagi. Dan rencananya kalau sempatlah nanti si Trump ini tidak menghentikan perang ini, itu ceritanya, normalnya, formalitasnya dia akan dilengsarkan. Secara kasarnya begitu. Tapi kita tahu sendiri bahwa DPR ataupun Kongres Amerika itu dikuasai oleh suatu elit, namanya elit yang juga menguasai Israel. Dan itu adalah permintaan dari Israel kepada elit, dan elit itu sendiri elit global namanya. Namanya elit global, kita namakan aja begitulah. Elit global, orang yang sangat kaya, orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh di seluruh dunia. Orang-orang kaya di seluruh dunia itu terpengaruh sama dia, dan dia bisa mengelontorkan uang berapa saja. Kalau kawan-kawan memang berniat menjadi orang kaya, gampang menjadi buzzer dia aja. Banyak, ada di Indonesia, ada juga buzzer mereka itu. Duitnya tidak tanggung-tanggung. Nah, itu sebenarnya Trump ini kita tahu menjadi presiden atau menjadi anggota DPR di Amerika itu harus melalui izin mereka. Mereka mengizinkan untuk mencalon saja, mengizinkan. Artinya siapapun yang terpilih baik di Kongres ataupun menjadi presiden Amerika itu adalah orang dia. Nah, sebenarnya mereka sekarang itu masalahnya rakyat Amerika itu 60% katanya tidak setuju Trump itu melanjutkan perang, bahkan mengutuk Trump, bahkan mungkin 90%, karena berita-berita mereka itu sengaja disaring kepada kita. Mungkin 90% atau mungkin 100% rakyat Amerika itu tidak menginginkan si Trump yang gila ini memimpin negara mereka lagi. Kenapa tidak mau memimpin negara mereka? Karena kalau kita mengatakan mereka akan pakai popok, orang gila yang pakai popok ya kan. Oke, di situ. Tapi elit ini sekarang menginginkan perang itu harus dilanjutkan sampai Iran itu musnah. Kan begitu. Karena kalau Iran tidak musnah, Israel akan musnah. Nah, ini harus dilanjutkan. Apapun yang dikatakan oleh Trump, dia menghentikan Epic Fury, sudah resmi berhenti. Kemudian Project Freedom yang untuk membebaskan Selat Hormuz yang baru diumumkan 2 hari kemarin, itu langsung diberhentikannya juga. Kita tidak percaya, kawan-kawan. Jangan percaya sebagai pendukung Iran. Kok kita pula yang semangat? Ya, kita semangat karena kita mendukung kebenaran. Kenapa kita mendukung kebenaran? Kalau kita mendukung kebenaran, kebetulan kita mati syahid dalam mendukung tersebut, ya kita mati syahid. Kalau mendukung penjilat pantat Trump, udah pasti masuk neraka. Habis lo sudah. Oke, kita teruskan. Secara ringkas dan padat kita katakan begini, kawan-kawan. Ada satu laporan intelijen sekarang nih. Kita berasumsikan begini. Ini saya tidak membuat kawan-kawan khawatir, tidak. Kan begini kawan-kawan, Amerika itu kan mempunyai nuklir itu, kepala nuklirnya bisa menjangkau seluruh dunia, bahkan mungkin sampai ke bulan, ceritanya, hoaknya. Tapi dia mempunyai ribuan
rudal berkapala nuklir yang ada 8 buah sekarang itu, yang memang diarahkan untuk negara-negara tertentu. Itu nuklir yang tersebut, yang 8 ini mungkin tidak dipergunakannya untuk Iran, mungkin nuklir terbatas. Oke, dan Amerika sudah sampai kepada nuklir yang terbatas. Saya contohkan kepada kawan-kawan, nuklir terbatas itu yang bagaimana? Misalnya nuklir dipakai untuk pembangkit listrik kan 60%, katanya kan 90% pengayaan uranium itu menjadi senjata nuklir. Kenapa dia bisa menjadi senjata nuklir? Karena reaksi fusinya itu, kita belajar sedikit, saya belajar dari profesor fisika, reaksi fusinya itu berantai. Jadi kalau bom dinamit ini meledak, dar, kan begitu saja kan? Nah, kalau nuklir itu meledak bukan begitu. Duar, 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 duar. Itu berantai namanya. Tak bisa dihentikan. Itu kira-kira makin lama makin kecil dia, dar 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 dar, begitu. Kira-kira seperti itu yang fusi nuklir itu. Dan ada sekarang kabarnya yang pengayaannya itu nggak sampai 90%, hanya sampai 70 sekian persen gitu kan. Itu reaksi berantainya hanya sedikit. Duar duar duar. Kalau yang ini lama, duar duar duar, mungkin sampai setahun masih duar 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 sedikit kan. Itu reaksinya namanya itu, atau apa namanya, radiasinya. Tapi kalau ini bisa dihentikan, duar 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 duar, berhenti dia. Itu sudah ditemukan kabarnya oleh Amerika, dan Trump sekarang meminta kode peluncuran itu untuk Iran. Ini ngeri kawan-kawan, ngeri, saya ngeri, karena si Trump ini seperti kita mendorong babi, atau sen kanan belok kiri. Ada juga contohnya di negara-negara Konoha yang begitu kan. Dia katanya mau mengundangkan undang-undang perampasan aset, sampai sekarang tidak ada. Itu bukan ya? Kenapa tanya saya? Kan itu yang ada kemarin-kemarin. Ini Konoha itu, nggak di sini, jangan dikatakan di sini. Dan sekarang itu ada peluncuran itu sudah diminta oleh Trump, tapi ada yang menghalangi baru. Siapa yang menyuruh minta peluncuran nuklir itu kepada Trump? Trump sendiri sebenarnya sekarang dia sudah ketakutan kawan-kawan. Ketakutan bagaimana? Kalau dia menyerang negara Islam, kondisi dia itu sampai dia meninggal nanti, walaupun dia turun dari kepresidenan itu, dia terancam nyawanya, udah pasti. Karena nanti fatwa dari Ayatollah Mojtaba ini, satunya cuma itu, si Trump itu harus dilenyapkan. Walaupun harus dilenyapkannya dari dunia, dipindahkan alamnya melalui tangan hukum Islam. Nggak mati sendiri, karena kalau dibiarkan sendiri kan si Trump ini mati sendiri ya kan. Nggak perlu capek-capek kita kan. Tapi harus melalui tangan orang hukum Islam. Nah itu fatwa nantinya. Jadi sekarang ini si Trump itu sendiri sebenarnya ketakutan. Ketakutan kenapa? Ya takut matilah dia. Dia percaya begitu dia mati langsung masuk neraka. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, tapi ada rasa-rasa begitu juga. Manusia kan diciptakan seperti itu kawan. Nah sekarang dia oleh elit ini diminta untuk kode peluncuran nuklir yang terbatas tadi. Dan kabar-kabarnya sudah ada di tangan Trump sekarang. Makanya dia menarasikan begini, menghentikan semua. Bahkan mungkin dia mengatakan nanti menarik pasukannya di situ. Kapan kita lihat nanti dia akan meluncurkan nuklir terbatas kepada Iran? Artinya nuklir terbatas itu adalah nuklir yang untuk Teheran atau beberapa kota Qom begitu saja kan hancur. Kalau udah hancur sebagian besar kota Iran itu dengan nuklir, tidak ada yang bersisa lagi satu pun. Makhluk kecil, makhluk besar, bangunan itu hancur luluh lantak, reaksi berantai ini. Nah, kapan itu kita harus waspada? Kenapa kita harus waspada juga? Ya, kita sebagai pendukung Iran, artinya kita pendukung Islam, artinya pendukung kebenaran, kita harus waspadanya, ya memperingatkanlah, seperti saya coba memperingatkan kita semua, memberi pengertian kepada kita semua. Kapan itu? Kalau Amerika sudah tarik semua pasukannya dari negara Teluk, bukan hanya di Iran, bukan hanya di selat-selat dekat Hormuz itu, seluruhnya dia tarik. Berarti dia akan meluncurkan itu. Karena ada terdeteksi, misalnya peristiwa gedung kembar yang dibobol kemarin itu, yang hancur kemarin itu, konspirasinya kan begini kawan-kawan. Banyak pekerja-pekerja Yahudi, pekerja-pekerja Amerika yang berafiliasi ke Yahudi, hari itu libur. Katanya Al-Qaeda yang menghantam gedung kembar kemarin itu kan, yang di New York itu kan. Tapi kenapa saat itu orang-orang Yahudi, karena hari Sabtu memang hari Sabat, tapi seluruhnya libur. Ada yang libur karena sakit, ada yang libur karena cuti, ada yang libur, pokoknya semuanya. Jadi yang meninggal itu tidak ada itu orang Yahudi satupun. Nah ini kan katanya Al-Qaeda, jangan-jangan seperti Uni Emirat Arab yang kemarin baru sehari yang lewat diserangkan oleh katanya rudal Iran. Rupanya bukan. Iran mengatakan bahwa bukan dia. Kita percaya kepada Iran karena dia tidak pernah berbohong. Kalau itu namanya Frisian flag. Itu namanya adalah bendera palsu, operasi bendera palsu, karena dia minta Iron Dome-nya Israel. Israel sendiri mengebom itu. Supaya apa? Supaya negara-negara lain meminta Iron Dome dari Israel. Itu kan pakai duit itu kawan-kawan. Bayar itu. Kan UEA ini untuk berlindung
berlindung dari Iran, dia minta perlindungan ke Israel, Uni Emirat Arab. Kemudian dikasih Iron Dome-nya oleh Israel. Iron Dome-nya mahal sekali. Mahal. Nah, itu supaya apa? Kemudian diserang, katanya Iran yang nyerang. Iran menyatakan bukan dia yang merudal pangkalan minyak di Uni Emirat Arab itu. Nah, kemudian tiba-tiba kita berpikir, ini supaya apa? Supaya berarti yang mengebom Israel atau Amerika. Tujuannya apa? Agar negara Arab yang lain meminta juga Iron Dome-nya kepada Israel. Dan biayanya mahal. Supaya apa? Supaya kalau simpan Iran dikatakan menyerang itu, berarti permusuhan antara negara Arab dengan Iran makin tinggi. Nah, pusing kita dibuatnya kalau seperti itu ya. Tapi ini yang saya kabarkan. Saya hanya ingin memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan trik-trik semuanya itu kan berlakukan kepada Iran untuk menghancurkan Iran. Padahal kita sudah sempat mendukung Iran sekarang ini kan. Ya begitulah kira-kira. Berarti ada dua kabar gembira kepada pendukung Iran sekarang kan. Satu, Iran memang sudah menang. Apapun cerita, Selat sudah dikuasainya. Tapi ada kabar buruknya. Kemungkinan Iran akan dihancurkan dengan nuklir. Tanda-tandanya itu harus waspada kita ya. Macam mana lagi? Tapi saya yakin ya, bahwa sebenarnya ini mungkin ujian kepada negara-negara Islam atau umat Islam keseluruhannya. Karena kalau sempat Iran ini memang tenggelam, entah kapan lagi Islam ini bangkit seperti zaman 1 abad yang lalu lah. Zaman Ottoman, zaman yang keemasan Islam. Ini turut kita sedih. Mungkin kita waspada atau kita jadikan ini sebagai pedoman. Bagaimana kita kalau sempat Iran ini sebagai perintis untuk menjadikan Islam ini lebih kuat, lebih bergensi, lebih terhormat. Mungkin kita umat Islam lagi tempat lain, kita bikin lagi seperti itu. Dengan apa cara bikin? Tinggal kita contoh bagaimana Iran memposisikan dirinya hebat begitu kan? Begitu dulu kawan-kawan. Terima kasih.